Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih.
salam sukacita dan salam sehat untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Happy Passover, selamat Paskah buat semuanya umat Tuhan. Tuhan kita hidup, Dia telah mati dan telah bangkit di hari yang ketiga. Dan inilah yang kita rayakan hari ini, bahwa Yesus Tuhan kita hidup, Dia hiduplah. Dan hari ini di hari Paskah tentu saja kita penuh dengan sukacita di hari kemenangan ini. Karena itu hari ini kita punya kerinduan untuk mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan dan bersyukur buat anugerah terindah, anugerah terbesar yang Tuhan beri dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita telah diselamatkan. Umat Tuhan dimanapun berada, kami rindu menyapa Anda, para umat Tuhan yang telah mengomentari kolom komentar pada tayangan yang lalu. Kita mulai dari Kota Mobagu menjumpai Bapak Ferry Alfred Rumagit, selamat Paskah. Dan di Manado menjumpai Pendeta Max Mailangkai, Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah. Dan di Tondano Ibu Fira, Tuhan Yesus memberkati. Di Amurang Ibu Rosye Pati 5 Mokodongan, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Kita ke Papua, Manokwari, menjumpai Ibu Nadia Siregar, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Manado ada Bapak Heinz James, Tuhan Yesus memberkati. Di Rantepao, Sulawesi Selatan ada Saudara Yusral Sampai, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, jumpai Bapak Pendeta Yonatan M. Rinus Laoli, Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah Pak Pendeta. Kemudian di Jakarta Ibu Feby Foskein Kiriwang, Tuhan Yesus memberkati. Di Marisa Gorontalo Ibu Ineke Roring selalu setia bersama dengan kita beribadah. Dan di Kalimantan Timur menjumpai Ibu Pendeta Ruth Yulike Lestari, Tuhan Yesus memberkati. Di Bekasi Ibu Ellen Rende, Tuhan Yesus memberkati. Di Rantepao Sulsel Saudara Salmon Biu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Surabaya Aflora Jumirangga KS Metan, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir di Badung Bali menjumpai hambanya Pendeta Sonje Sorongan, Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah semuanya. Bahkan semua umat Tuhan yang selalu setia beribadah bersama dengan Jemaat GPD Diaspora Tataran 1. Kami mengucapkan atas nama Gembala, Wakil Gembala dan seluruh sidang Tuhan Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 mengucapkan selamat Paskah buat semuanya. Dan hari ini di hari kemenangan, di hari Paskah, di hari di mana Yesus kita telah bangkit, mari kita persembahkan yang terbaik lewat pujian pengagungan kita bagi Tuhan hari ini. Kita mau persembahkan tepuk tangan kita, nyanyian kita, dan segala yang bisa kita lakukan hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak dengan tangan hampa kita datang hampiri tata hadirat Tuhan, namun kita bawa persembahan yang terbaik buat apa Yesus yang telah Yesus kerjakan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita berdiri, kita akan menaikkan ibadah kita.
yang baik. Inilah kami umat-umat-Mu di pagi hari ini. Dengan hati kami yang paling dalam, kami boleh berkata bahwa sungguh besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kalau kami umat-umat-Mu boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu Bapa. Ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tetapi kami menyadari Tuhan, kami kuat, kami sehat, kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, tidak ada kata yang paling indah yang kami bisa ucapkan kepada Tuhan selain kami hanya bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan sayang-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu ada di dalam rumah-Mu. Engkau yang lebih tahu sampai kedalaman hati kami, apa yang menjadi kerinduan kami pagi ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan kebesaran nama-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, buat rangkaian ibadah di pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada selesainya, kami hanya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau ambil alih Tuhan acara pelayanan pekerjaan-Mu di pagi hari ini. Engkau menolong dan memberkati. Pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu akan mengambil bagian untuk berdiri melayani Engkau dan pekerjaan-Mu di pagi hari ini. Begitu juga seluruh kehidupan kami, umat-umat-Mu. Kuasai kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, pendengaran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Supaya pagi hari ini kami datang dengan biasa-biasa, kami akan pulang dengan luar biasa, dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang baik. Kalau ada pekerjaan kuasa dalam bentuk apapun itu yang mau mengganggu jalannya ibadah kami pagi hari ini, kami satukan hati kami berdiri di atas janji firman-Mu. Kami hanya patahkan dia di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kemenangan bagi kami semua. Supaya benar-benar pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi umat-umat-Mu dalam persiapan, dalam perjalanan. Engkau sertai pimpin langkah mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini dengan segala selamat. Kami boleh sama-sama menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami lewat kemenangan yang Tuhan beri bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan buka ibadah pagi hari ini dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Saudara tetap tinggal berdiri sambil berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Yesus kita hidup, Yesus kita hidup. Maut telah dikalahkan. Terus berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita. Katakan samping kiri kananmu, sekalipun tidak dengan jabatan tangan, katakan selamat Paskah. Dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama musik. Yeay. Anak Allah, katakan Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, tiada mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kosong membuktikan dia hidup. Mari sambil lambaikan tanganmu. Dia hidup. Hey. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Takkan kami gentar Tuhan. Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
menebus dosaku, kuasa membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Akan kami gentar oleh apapun. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dia hidup. Mari bertemu tangan di atas kepala. Ada hari esok, Agungkan sebab Dia Tuhan. Dia hidup. tak gentar. Aku gentar. Aku tahu Dia pegang hari esok, Amin, hidup amin. jadi berarti sebab Semua Dia hidup. nyanyikan. Dia hidup. Ada hari esok, Kami bersuka cita karena Tuhan. Yesus kami hidup. tak gentar. Aku tahu Dia pegang hari esok, jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan Rayakan Yesus, rayakan. haleluya. Semua bersuka cita. Yesus Merayakan Yesus. Yesus kita hidup. Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Sambil lambaikan tanganmu nyanyikan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan Kebangkitan. Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi nyanyikan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Semua bersama nyanyikan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup Dia hidup selama-lamanya. selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Semua dengan penuh sukacita bertepuk tangan nyanyikan. Dia bangkit. Kami umat pemenang. Oleh darah Yesus kami dimenangkan. Dia bangkit, Dia bangkit. Yes. Marilah Haleluya. rayakan, marilah rayakan Kebangkitan. kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup Kami bersuka cita. selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan Kebangkitan. kebangkitan Tuhan. Sekali lagi teman-teman. Marilah rayakan. Marilah rayakan, marilah rayakan
Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia bagi segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu Tuhan tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja semulia berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Segala pujian, hormat, kemuliaan.
indah menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, jiwaku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja.
kudus dan kuda menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang dan ku sanjung Kau di tempat ini, Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar dan agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi nyanyikan, ku sanjung Kau di tempat ini, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar dan agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sorak-sorak pada menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembali mengucap syukur. Banyak terima kasih kepadamu Bapa atas karya dan penyertaan Tuhan dalam ibadah sampai saat ini. Sehingga ada pujian, ada penyembahan yang telah kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya setiap pujian, penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan Allah berdiri di atas setiap puji-pujian orang benar. Oleh sebab itu Bapa di surga, saat ini umat-umat-Mu sangat merindukan akan firman-Mu. Nah oleh sebab itu Bapa di surga, sebelum kami mendengar, bahkan menikmati akan firman-Mu, jamah setiap hati kami Bapa, dan kuduskan kami agar supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan kami, dan firman-Mu lah yang mampu untuk menjawab setiap doa
dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga, buat hamba firman-Mu. Engkau memberkati Bapa, dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu ada kebebasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu dapat memberkati kami semua yang hadir pada ibadah saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan, jemaat GPI Diaspora Tataran 1 dan umat Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita siap untuk terima berita sukacita, berita kemenangan yang akan disampaikan oleh Wakil Gembala kami yang terkasih, Pendeta Ibu Joyce Oro, STH. Mari kita menghubungkan diri dengan Pekanbaru. Shalom Ibu Joyce. Shalom, Kata Aran, Vita, jemaat diaspora yang saya kasihi selalu di hati. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali bisa mendengar suara Ibu Joyce dengan sangat jelas saat ini. Dan silahkan firman Tuhan disampaikan pada hari yang luar biasa ini. Silahkan Ibu Joyce. Amin, amin. Shalom pemirsa yang ada di rumah. Shalom juga jemaat Tuhan yang ada di diaspora Tataran 1. Saya percaya semua sehat-sehat, semua baik-baik. Dan kita percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari jawaban dari setiap pergumulan kita. Karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Mari saudara yang diberkati Tuhan, pemirsa yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di diaspora Tataran 1. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus. Pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Ya, oke, semua sudah dapat? Yang bisa baca di layar monitor, bisa baca sama-sama mengikutinya ya, biar kita memahami firman Tuhan hari ini. Dia berkata begini, sebab yang sangat penting, garis bawahi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita bersyukur saudara yang diberkati Tuhan karena kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus kita dari segala dosa kita itu disahkan, itu dijamin oleh kitab suci. Ini informasi penting. Kemudian dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga, itu pun dijamin oleh kitab suci. Semua sesuai kitab suci. Bukan berdasarkan cerita orang, bukan berdasarkan Google, bukan berdasarkan internet, tetapi berdasarkan kitab suci. Oleh sebab itu kita berbahagia menjadi pengikut Kristus. Bahwa keselamatan bukan cerita dongeng, tetapi keselamatan adalah sebuah kepastian. Karena apa? Tuhan yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang bisa lahir. Tuhan yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang bisa mati seperti kodrat manusiawi. Tetapi dia membuktikan bahwa dia Allah penguasa semesta. Dia bangkit dari kematian. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Saudara, dengan kebangkitan Yesus, sorga bukan menjadi moga-moga. Sorga bukan menjadi sebuah impian lagi. Surga bukan hanya menjadi sebuah cita-cita, tetapi sorga menjadi sebuah kepastian. Saudara, efek apa dalam hidup kita dari kebangkitan Tuhan? Ya, efek apa dari yang terjadi dalam hidup kita akibat Tuhan Yesus itu bangkit? Ya, karena ini peristiwa yang luar biasa. Seorang yang dipukul, dihina, disalibkan, dianggap terkutuk, bisa bangkit dan naik ke surga mulia. Ini luar biasa. Efek apa dari kebangkitan itu? Coba kita lihat dulu sebentar di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama.
Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya coba simpulkan ada 3 hal, saudara ya. Kita mau pelajari dari efek kebangkitan Tuhan yang penting itu dalam hidup kita. Kita baca di dalam 1 Petrus ini, dia bersaksi bahwa ketika Yesus bangkit, maka yang pertama hidup kita akan penuh dengan pengharapan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita penuh dengan pengharapan, kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dia suruh begini, bergembiralah akan hal itu. Walaupun kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi 3 efek yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, hidup kita penuh pengharapan. Yang kedua, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita dilayakkan untuk bergembira di hadapan Tuhan kita. Luar biasa. Saudara, hidup yang penuh pengharapan itu pengharapan yang bagaimana? Ini bukan pengharapan pada manusia, ini bukan pengharapan pada orang-orang hebat, ini bukan pengharapan pada orang-orang yang kaya, ini bukan pengharapan pada pejabat atau pada pemimpin-pemimpin daerah, tidak. Ini pengharapan pada raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kita lihat sebentar di dalam 1 Timotius pasal 1, saudara. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. 1 Timotius 1 ayat 1, dia bilang begini. Ya. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus yang menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Yesus Kristus, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Yang pertama yang saya mau bahas hari ini adalah pengharapan yang Alkitab maksud adalah pengharapan di dalam dasar Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita bukan pengharapan pada manusia. Pengharapan kita bukan pengharapan pada dunia. Manusia itu fleksibel. Manusia itu selalu berubah-ubah. Itu namanya manusia. Ya. Saudara juga mau berpengharapan pada dunia. Dunia sekarang tidak pasti. Saudara, dunia hari ini kita terkadang bingung. Hari ini aturannya A, besok aturannya bisa B. Besok lagi bisa C. Tidak ada yang bisa dipegang, saudara. Tetapi kalau dia berkata dasar pengharapan kita pada Yesus, kita percaya bahwa dia ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Musim selalu berganti, saudara. Dunia ini tidak bisa stabil. Manusia juga tidak bisa dipegang. Tetapi Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah ya dan amin. Hanya pada dia ada kata setia. Artinya dia tidak bisa berubah. Dunia boleh berubah, dia tetap tidak bisa berubah. Keadaan boleh berubah, dia tetap tidak bisa berubah. Makanya kita bersyukur kita memiliki Allah yang seperti ini. Saudara, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia berkata dasar pengharapan kita adalah kepada Kristus. Nah, harapan harus seperti apa? Karena kita berpengharapan penuh pada Yesus, pengharapan kita ini harus seperti apa? Kitab
Kita lihat dalam suratan Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19 ya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Karena dasar pengharapan kita adalah penuh pada Yesus, maka Ibrani pasal 6 ayat 19 dia bilang gini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman. Aman bagi apa? Bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita itu saudara adalah sauh yang kuat. Jangkar. Ya, saya mau bilang sauh itu seperti jangkar. Jadi kalau kapal itu saudara mau ke dermaga itu harus buang jangkar. Ditancapkan, ya, ke dalam laut supaya kapal itu tidak goyah. Hidup kita tidak akan bergoyah kalau pengharapan kita taruh seperti jangkar yang kuat kepada Yesus. Itu dia. Kenapa kita harus taruh kepada Yesus? Karena hanya Yesus satu-satunya penguasa tunggal atas alam raya. Hanya Yesus yang punya sorga, dia menguasai alam maut, dia menguasai sorga. Hanya dia satu-satunya, tidak ada saingan. Makanya kita harus punya pengharapan seperti jangkar yang kuat. Jangkar itu kalau sudah ditancapkan tidak bisa digoyahkan. Tidak bisa, kapal seberat apapun, kapal sebesar apapun tidak bisa menggoyahkan jangkar yang kecil itu. Jangkar itu kan lebih kecil dari kapal yang besar. Tetapi dia bisa menahan beban berat dari kapal itu. Karena apa? Dia tertancap dalam. Ya, seperti itu kita kepada Tuhan. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, bagaikan sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa adalah kepada Kristus. Oleh sebab itu pengharapan ini harus kepada Yesus. Andalkan Yesus dalam segala hal. Jangan selalu lihat manusia. Mau dia hebat, mau dia dahsyat, Yesus kita lebih dahsyat. Karena Yesus tidak pernah berubah. Amin saudara. Nah saudara yang diberkati Tuhan. Kita punya pengharapan bukan hanya di sorga nanti. Tetapi di dunia ini dia jamin kita. Apa yang dia jamin? Coba kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat 14 sampai 16. Ya, kita punya pengharapan atas dasar Kristus. Pengharapan kita harus kuat seperti jangkar ya, yang ditancapkan dalam Kristus. Saudara, kemudian kita berharap untuk apa? Yang pertama, ini dia. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Bayangkan, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Saudara, ayat ini menyatakan begini. Di dunia ini Tuhan mau jamin kita untuk mendapatkan apa? Pertolongan. Kenapa dia jamin kita untuk mendapatkan pertolongan? Karena Alkitab ini bersaksi bahwa dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Makanya di dalam khotbah saya selalu bicara tentang hati. Tidak usah dendam, tidak usah benci, walaupun Anda dihina, Anda diolok, tidak usah balas. Ya, kita selalu belajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Karena waktu orang olok kita, waktu orang hina kita, waktu orang bodohin kita, waktu orang tipu kita, sebetulnya orang ini sedang menipu Tuhan kita. Makanya ada ayat yang bilang begini, sebetulnya hidup yang kau hidupi sekarang ini bukan engkau lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Jadi buat apa kita balas? Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, saya tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang suka balas-balasan. Tuhan kita Tuhan yang suka mengampuni, iya kan? Tuhan kita Tuhan yang suka memberkati dan mendoakan. Saudara, si Yudas aja dia sudah tahu ini orang yang akan menjual dia, tapi dia tidak marah. Dia tidak benci, dia tidak ajak berantem, dia tidak ajak duel, dia tidak singgung, dia tidak sindir. Tidak. Dia cuma bilang justru orang yang cium saya itu adalah teman saya. Saudara, berapa banyak dari kita tidak bisa hidup seperti Yesus.
Tetapi kita harus seperti Tuhan Yesus kita karena dia memberikan teladan. Ya, dia bilang begini, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Pada waktu kita tidak berdaya, waktu kita putus asa, waktu kita berada di titik nol dari kehidupan kita, waktu kita merasa diri ditinggalkan begitu banyak orang, waktu kita merasa miskin, makan aja nggak cukup gitu ya. Waktu kita merasa hidup kita susah sekali nih, mau sekolahin anak aja harus hutang gitu ya. Kita merasa hidup kita ini adalah hidup yang tidak ada jalan keluar. Saudara jangan putus asa. Kita punya Yesus yang mati bangkit bagi kita hidup sekarang. Sebab dia hidup, dia pegang hari esok. Artinya dia akan tolong kita. Tetapi pertolongan itu selalu tepat pada waktunya. Karena di setiap pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di situ ada edukasi, ada pendidikan. Sehingga begini, waktu kita menerima berkat, kita tidak menjadi orang yang sombong rohani. Yang pakai nama Tuhan untuk kemuliaan kita sendiri. Tidak seperti itu saudara. Tetapi waktu kita menerima berkat, kita tahu hidup kita ini tidak ada apa-apa kalau bukan Tuhan. Beda loh saudara, waktu kita menerima berkat, kita merasa bahwa ini untuk kemuliaan kita. Beda ya. Kita jadi sombong rohani, jadi merasa diri paling benar, paling hebat, paling kaya dari semua orang. Seperti itu yang Tuhan gak mau. Yang Tuhan mau kalaupun kita diberkati, kita tahu semua ada anugerah. Kita tahu bahwa hidup ini semua cuma karena Tuhan. Sehingga kita ada rasa takut akan Tuhan. Seperti itu saudara. Kita ada rasa was-was sama Tuhan. Ya, kita ada rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu yang Tuhan mau edukasi dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau didik dalam hidup kita. Pada waktu kita dicobai, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Walaupun mungkin waktu kita dicobai kita merasa kok ini payah banget. Ini gak kuat gitu. Tetapi kan tetap kuat saudara. Iya kan? Tetap kuat. Walaupun mungkin kita merasa, aduh bagaimana hidup hari esok. Tetapi kan kita tetap ada di hari esok. Kita ketakutan anak kita tidak sekolah, tetapi anak kita tetap sekolah sampai hari ini. Walaupun kalau kita renungkan bagaimana bisa menyekolahkan anak kita, kadang kita lupa bagaimana caranya. Tetapi kita tahu kalau hari ini anak kita, keluarga kita, bisnis kita, usaha kita bisa ada, itu karena anugerah. Saudara-saudara yang memiliki pergumulan hari ini, ada yang memiliki pergumulan dengan anaknya yang mungkin tidak setia sama Tuhan. Atau mungkin memiliki pergumulan tentang suami yang tidak setia, atau istri yang tidak setia sama Tuhan. Atau mungkin punya pergumulan anak-anak berantakan, 3 anak, 4 anak, 5 anak semuanya berantakan. Ada juga yang bergumul tentang ekonomi, yang sudah bisnis sana, bisnis sini, yang sudah berusaha sana, berusaha, tapi seakan-akan jalan itu tertutup. Saudara coba datang dulu kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan seluruh pergumulan kita sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah itu bukan cuma Tuhan yang mengerti satu bahasa. Dia tuh Allah yang hebat, dahsyat, besar dan luar biasa. Dia adalah Allah yang melintasi segala langit. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Dia bukan cuma tahu satu bahasa. Ada satu bahasa yang paling dia mengerti adalah bahasa air mata. Coba datang kepada dia. Dia akan buat semua indah pada waktunya. Belajar mengucap syukur waktu berdoa. Jangan protes. Ya, doa-doa yang protes itu adalah doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kita nih kalau berdoa selalu marah sama Tuhan. Tuhan kenapa engkau buat seperti ini? Yang lain engkau tolong, saya tidak tolong, kau pilih kasih. Semakin lama Anda di padang gurun. Tetapi waktu kita bilang Tuhan terima kasih untuk setiap persoalan dan masalah. Itu mendewasakan saya. Terima kasih untuk pergumulan lewat anakku yang ya, suam-suamku datang beribadah kepada Tuhan membuat aku semakin hari semakin banyak berdoa. Dengan usahaku, dengan bisnisku, dengan pekerjaanku yang kadang ada, kadang tidak membuat aku ada doa puasa. Gitu kan? Dengan adanya pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidupku membuat aku lebih kuat lagi berpegang pada Tuhan. Seperti itu. Kalau saudara punya pikiran seperti ini, maka saya percaya Tuhan akan nolong kita tepat pada waktunya. Karena ayat ini sudah menjamin bahwa dia pasti tolong kita. Kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ada ayat lagi yang lebih menguatkan saya di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Coba kita lihat ya. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya, haleluya, adalah setia.
Ini saya diberkati sekali saudara dengan ayat ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita. Pengharapan kita pada apa? Pada janji-janji Tuhan. Dia berkata, Tuhan gembalaku yang baik, aku tidak akan kekurangan. Pegang itu saudara. Setia dengan Tuhan, pegang Tuhan gembalaku yang baik. Mungkin hari ini saya sudah janda, saya sudah duda. Hari ini tidak ada yang nolong saya. Hidup saya sudah yatim piatu. Papa saya sudah pulang ke surga. Mama saya sudah berangkat ke surga. Aduh Tuhan, saya hidup sebantang kara. Bagaimana saya mau hidup? Tetapi saya percaya kalau kita pegang janji-janji Tuhan, Tuhan berkata pengharapan kita tidak pernah sia-sia karena Dia yang berjanji adalah setia. Amin saudara. Pegang janji Tuhan. Mulai sekarang banyak baca Alkitab. Ketika saudara bingung daripada saudara datang ke tetangga, saudara curhat sana sini tidak akan mendapatkan solusi. Tetapi coba saudara datang kepada Tuhan. Setiap saudara banyak masalah, baca Alkitab, baca janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan itu siang maupun malam. Saya percaya, saya adalah saksi hidup bagaimana janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup saya. Hampir semua saudara 99% yang saya perkatakan lewat firman Allah semua terjadi. Hampir tidak ada yang tidak terjadi. Makanya membuat saya jadi radikal sekali dengan Tuhan. Mulai hari ini baca Alkitab, perkatakan yang baik, perkatakan firman. Walaupun belum terjadi terus perkatakan, terus perkatakan, terus perkatakan, terus perkatakan. Dia itu setia. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita punya Tuhan yang besar. Dia bisa mengatasi apapun kesulitan dalam hidupmu. Pegang janjinya. Dia yang berjanji adalah setia. Itu untuk di dunia kita hidup. Seperti itu Tuhan menjamin kita. Yang kedua, Dia bukan jamin kita hanya di dunia, tetapi Dia menjamin kita ada surga. Surga menjadi kepastian, bukan cerita dongeng. Surga bukan lagi sebuah cerita yang dibuat oleh manusia. Tetapi surga adalah disahkan oleh kitab suci. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang ini, tentang mereka yang meninggal. Kita harus tahu tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita terus-menerus seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus katanya sudah mati, telah bangkit, maka kita juga harus percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Artinya begini, sorga itu menjadi kepastian. Waktu kita meninggal cuma di bumi kita tutup mata. Tetapi waktu kita buka mata kita sudah ketemu Tuhan. Makanya kalau kita kehilangan saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan, tidak usah kita berduka cita sampai sakit. Ada orang kan yang berduka cita sampai dia sendiri jadi sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa saudara, karena tidak ada yang kita punya kan. Anak, suami, istri, mama, papa semua titipan. Memang kita semua kepengen orang tua kita panjang umur. Kita kepengen anak-anak kita panjang umur. Tapi kita kan gak pernah tahu rahasia Tuhan. Ya, seperti itu. Bagian kita ketika kita mengalami duka cita, tidak usah kita berkepanjangan. Kita harus punya pengharapan, sebuah keyakinan bahwa kita percaya dunia ini cuma sementara. Tetapi sorga adalah kepastian. Amin saudara. Sehingga kita tahu waktu kita setia dengan Tuhan, kita hidup adalah untuk Kristus. Waktu kita mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kita akan pergi ke tempat Yesus kita. Yaitu sorga yang mulia, yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Itu pengharapan di dalam Tuhan. Luar biasa saudara ya. Kita punya dasar pengharapan adalah Kristus. Pengharapan itu harus kuat seperti sau, seperti jangkar yang ditancapkan kepada Kristus. Sehingga Dia menjamin kita waktu kita hidup dalam dunia. Banyak pencobaan, banyak kelemahan. Tetapi Dia berkata, Dia yang berjanji adalah setia. Artinya Dia tidak permalukan hidup kita selama kita hidup di bawah kolong langit ini. Yang kedua, pada waktu kita
mati, waktu kita meninggal dipanggil Bapa di surga, kita bukan cuma mati percuma, tapi kita ada tempat di surga yang mulia. Dia kumpulkan kita bersama keluarga kita, bersama dengan dia kita memerintah dalam kerajaan surga. Itu pengharapan di dalam Kristus yang dijamin oleh Alkitab. Saudara, yang kedua, kan ada 3 efek ya. Efek pertama kita punya pengharapan. Pengharapan yang bukan pada manusia, tapi pengharapan kepada Kristus. Efek yang kedua, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Saya mau bilang sama saudara, terkadang kita ini gak berdaya untuk cari uang. Iya kan? Coba saudara renungkan di masa pandemi, kadang kita tuh gak berdaya. Mau bisnis apa aja tutup saudara. Bisnis apa aja gak laku. Mau bisnis apa aja kayaknya susah gitu ya. Modal besar tetapi banyak sekali yang tutup. Bahkan konglomerat dunia juga menyatakan bahwa mereka bangkrut. Kita dengar ya di berita-berita dunia. Tapi saudara, saya mau bilang, Tuhan bilang kita ini dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu kekuatan apa? Saudara bisa lihat burung di udara. Coba saudara renungkan burung di udara. Burung di udara itu dia tidak pernah menabur, ya, tetapi dia selalu diberi makan oleh Tuhan. Dia nggak pernah cari duit, dia nggak pernah bikin kafe, dia nggak pernah buat usaha, tetapi Tuhan pelihara dengan luar biasa. Ada satu kisah saudara yang saya pernah baca di salah satu cerita, saudara. Ada katanya beberapa ratus tahun yang lalu seluruh konglomerat dunia dikumpulkan untuk memberi makan burung di udara. Semua konglomerat dunia pada waktu itu memberikan uangnya. Tetapi ternyata mereka hanya bisa beri makan burung di udara itu hanya 2 minggu. Habis uang mereka. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa? Burung di udara itu sudah hidup berabad-abad dan tetap Allah pelihara. Sampai hari ini kita bisa lihat burung di udara. Coba saudara pagi-pagi lihat di langit. Pasti ada burung. Kok bisa? Burung itu tetap ada spesiesnya. Iya kan? Tetap ada spesiesnya. Siapa yang beri makan? Siapa yang memelihara? Tuhan. Makanya dia bilang burung di udara dia pelihara. Masa kita yang tahu memuji Tuhan, dia tidak pelihara. Dia pelihara kita di dalam kekuatan kuasanya. Sehingga hari ini kita boleh berjalan dan kita berkata, haleluya, saya cuma jual kue, saya cuma jual nasi goreng, saya cuma jual bakso, saya cuma bisnis kecil kacang. Kayaknya bisnis ini tidak ada gengsinya, tidak kekinian, tidak seperti yang kita lihat di TV atau yang dimiliki oleh teman-teman kita yang hebat. Kayaknya bisnis kita ini, usaha kita ini cuma usaha rumahan yang sebetulnya tidak dianggap, mungkin cuma dipandang sebelah mata. Tetapi puji nama Tuhan, lewat usaha yang kita bangun ini Tuhan berkati kita. Walaupun usahanya rumahan, Tuhan berikan kita ide yang kreatif, sehingga dengan ide-ide yang kreatif ini bisa menghasilkan keuangan yang luar biasa. Dan keuangan itu kita bisa pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lemah di luar sana, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan pelihara kita di dalam kekuatan kuasanya. Amin saudara. Pernahkah saudara merasa seperti itu? Saudara mungkin hanya jual sayur, saudara mungkin hanya jual ikan, saudara mungkin cuma jualan yang murah meriah, tetapi saudara dipelihara dengan dahsyat oleh Tuhan. Saudara, saya mau bilang itulah efek dari kebangkitan Tuhan. Dia kasih kita pengharapan di dalam Dia. Dia berikan kita pengharapan yang pasti. Yang kedua, dia pelihara kita dalam kekuatan kuasanya. Sehingga kita berkata, kalau hari ini saya ada semua karena Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan sehelai rambut pun kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, tidak bisa jatuh. Kenapa? Karena kita dipelihara oleh kekuatan kuasa Tuhan. Yang ketiga, dia bilang begini, bergembiralah. Ya, jangan terus berduka cita, tetapi dia suruh kita bergembira. Kebangkitan Tuhan membuat kita layak bergembira karena nama Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang rajin bergembira, dia selalu menerima kesehatan yang dari Tuhan. Orang-orang yang rajin bergembira, dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jamin ketika hati kita bergembira karena Tuhan, minta apa saja yang diinginkan hatimu, Tuhan akan berikan itu dalam hidup kita. Orang yang rajin bergembira, mukanya selalu berseri-seri. Orang yang suka bergembira, dia seperti selalu berpesta.
cuman mungkin makan sayur kangkung tiap hari, makan tahu goreng, tempe goreng, tetapi dia seperti orang berpesta, saudara. Dia diberkati kesehatannya oleh Tuhan. Kenapa? Karena hatinya tuh selalu gembira. Orang yang bergembira adalah orang yang selalu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Ingat baik, hal kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika kita bersukacita, kita bergembira, di situ kerajaan Allah ada dalam hidup kita. 3 efek kebangkitan Tuhan pada hari ini. 3 makna kebangkitan Tuhan pada hari ini. Hidup kita penuh dengan pengharapan yang pasti. Yang kedua, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Dan yang ketiga, kita mengalami sukacita yang besar. Kita mengalami kegembiraan yang luar biasa. Artinya begini, waktu kita dicobai, kita punya kelemahan. Allah juga turut merasakan. Dan kalau Allah turut merasakan, dia pasti bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Selamat Paskah jemaat diaspora yang saya kasihi. Selamat Paskah pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Mungkin kita sedang mengalami begitu banyak air mata dan pergumulan yang hebat. Ada yang berkata saya sakit kanker. Mungkin ada yang berkata tapi saya ini divonis dokter, tinggal beberapa bulan hidup saya. Mungkin ada yang berkata suami saya bangkrut, keluarga kami berantakan, kami sedang ada di ujung tanduk. Mungkin ada yang berkata usaha kami sedang porak-poranda, kami tidak tahu lagi hidup bagaimana. Mungkin ada yang berkata saya terlilit dengan hutang. Mungkin ada yang berkata aduh saya sudah tua tapi anak saya tidak setia dengan Tuhan. Mungkin ada yang berkata aduh rumah tangga saya sedang berantakan. Apapun persoalanmu saudara, saya tidak tahu ya apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Tetapi yang saya tahu begini, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia janji, dia jamin kita di dalam kekuatan kuasanya. Dia jamin kita, dia pelihara kita. Kalau dia sudah mati buat kita, masakan dia tidak tanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu mari pemirsa jemaat diaspora yang saya kasih, dimanapun Anda berada hari ini, siapapun yang telah menyaksikan siaran ini, mari kita semua datang kepada Yesus. Semua kita pegang pada janji Yesus. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, yang hari ini sudah bangkit bagi kami. Engkau bangkit bagi setiap persoalan hidup kami. Engkau bangkit bagi setiap penyakit kami. Engkau bangkit bagi setiap perekonomian kami. Engkau bangkit bagi bangsa kami. Engkau bangkit bagi suami kami. Engkau bangkit bagi istri kami. Engkau bangkit bagi anak-anak kami. Engkau bangkit bagi keluarga kami. Engkau bangkit bagi usaha mata pencarian kami. Engkau bangkit bagi setiap persoalan kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami boleh berkata ternyata pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena Allah pasti tolong kami, Allah berikan jalan keluar. Dari zaman Abraham sampai di kitab Wahyu. Yang kami tahu bahwa Allah yang berperang, kami hanya diam saja. Yang kami tahu di cerita tentang nabi-nabi, Allah turut bekerja, Allah barisan depan kami, Allah yang mengajari kami berperang, tetapi Allah yang ambil alih peperangan itu dan memenangkannya bagi kami. Terpuji nama Tuhan yang sudah memberkati kami. Engkau terus menguatkan iman percaya kami kepadamu untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biar kami didapati seperti iman yang paling tinggi, kami didapati dengan iman yang paling dahsyat kepadamu, bagaikan jangkar sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa. Biar iman kami terus bertumbuh guna hormat kemuliaan nama-Mu. Siapapun yang sakit hari ini, mungkin ada pemirsa di rumah atau jemaat diaspora yang sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Mereka yang sedang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pulang mereka menerima kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan mereka yang sedang mengalami cucuran air mata, Tuhan ganti ratapan menjadi sorak-sorai. Tuhan ganti kain kabung menjadi sukacita. Allah kami adalah Allah spesial, mengubah kutuk jadi berkat. Karena Allah sudah bangkit bagi kami, sehingga kami boleh berkata hari ini, terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat penolong bagi masalah kami, Juru Selamat penolong bagi sakit penyakit kami, yang terus memberikan kami kesempatan dan
dan memberikan kami kenyang dengan umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera yang selalu ditambahkan. Engkau terus memberkati semua pelayan Tuhan, imam musik pujian di diaspora, berkati semua pemirsa yang sudah mendengarkan acara ini Tuhan. Tidak ada satu dari mereka yang kecewa, tetapi mereka mendapatkan sukacita dan jawaban yang dari Tuhan. Terpuji nama Yesus yang sudah memberkati kami. Haleluya, haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini berita luar biasa, berita sukacita, berita kemenangan boleh kami semua terima dari Wakil Gembala kami yang terkasih, Ibu Joyce. Ibu Joyce, sebelum kita berpisah ya hari ini, silakan Ibu Joyce menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan Paskah, semangat Paskah hari ini untuk jemaat maupun siapa saja yang sementara menyaksikan siaran ini atau ibadah pada saat ini. Puji Tuhan ya. Paskah adalah peristiwa yang menurut saya luar biasa karena ini adalah peristiwa kebangkitan Tuhan kita. Boleh banyak nabi, banyak rasul yang bisa mati, mereka juga bisa lahir, tetapi hanya Yesus yang bisa bangkit dari kematian, sehingga hanya Dia satu-satunya juru selamat yang kita agung-agungkan. Lewat kehidupan Dia, jaminan kita sorga itu sudah menjadi kepastian, bukan lagi sebuah cerita. Itu saja yang dari saya, sehingga jangan engkau mundur dari iman kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Ibu Joyce. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus memberkati buat hari yang luar biasa ini lewat firman yang begitu berkuasa yang boleh kami terima hari ini. Tuhan Yesus memberkati pribadi, kesehatan, kekuatan Tuhan jamin terus untuk mengangkat tinggi panji Tuhan dimanapun Tuhan membawa. Tuhan pakai semakin heran untuk kemuliaan namanya. Dan salam untuk gembala yang terkasih, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi Ibu Joyce. Baiklah, umat Tuhan dimanapun berada dan jemaat GPD Diaspora Tataran 1, sebelum kita menutup ibadah hari ini, seperti biasa sebelum kita mengakhirinya, kita masuk dulu ke giveaway yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari Paskah saat ini. Namun sebelumnya kita akan tutup dulu ya ibadah pada saat ini dalam doa. Dan silakan majelis jemaat pendeta Lexi Uung untuk tutup di dalam doa. Beri semua tamatkan ibadah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Bapa, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kami memuliakan karena nama Yesus, karena Engkau duduk di atas puji-pujian bagi orang yang benar. Melihat keberadaan kami, jemaat diaspora Tataran 1, kami sudah dipuaskan, sergarkan oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang dari Pekanbaru sana, kami sudah mendengarkannya. Itulah sebabnya kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Bapa di surga, karena kami
sudah mendengarkan firman Allah dan kami sudah dipuaskan karena firman Allah itu adalah suatu kebenaran di dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Gembala kami juga ada di Pekanbaru sana, Engkau tolong dia, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, Engkau berikan sukacita dan kedamaian, dan Engkau berkati keluarga ini bersama anaknya Joyce yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berkati berlimpah-limpah, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Demikian juga Bapa di surga, kami bawakan dengan doa juga kepada yaitu jemaat kami Diaspora Tataran 1. Berikan persatuan dan kesatuan, Engkau lawati mereka dengan sukacita, Engkau berikan kedamaian, dan Engkau berkati jemaat kami, baik dia petani, nelayan, pegawai, pedagang, pengusaha, apapun pekerjaannya. Engkau berkati jemaat kami Diaspora Tataran 1. Sebagian jemaat tidak hadir pada siang hari ini, Engkau juga berikan kepada mereka berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub, curahkan kepada mereka. Demikian juga Bapa di surga. Dan kami bawakan dengan doa juga, yaitu pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat, tingkat kabupaten, kota Madia, sampai dengan wilayah, sampai dengan kelurahan-kelurahan yang ada, dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati, karena saat sekarang ini Tuhan Yesus melihat situasi di dalam negara kami Republik Indonesia. Itulah sebabnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus segala-galanya bagi kami, agar supaya negara kami aman, damai, dan sentosa. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Denominasi gereja dari Sabang sampai Merauke, Engkau berikan persatuan, kesatuan, karena pada hari ini adalah hari kemenangan Paskah. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terpuji nama Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Bapa di surga, terima kasih kebaikan-Mu kepada kami. Juga Tuhan Yesus, sebentar jemaat akan memberikan korban persembahan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipuji. Terpuji nama Yesus, Engkau ada segala-galanya bagi kami. Nama Tuhan dipuji. Terima kasih, jemaat akan pulang. Tolong dalam perjalanan, baik di berjalan kaki, berkendaraan, tibakan di tempat tujuan masing-masing. Hindari dari kecelakaan, mara bahaya, rinta malapetaka, bencana nimpa. Simpan di kepak kemurahan-Mu, pelihara seperti biji mataku sepanjang siang ini sampai pada malam hari ini. Terpuji nama Yesus, karena Engkau adalah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita menerima berkat, kita angkat kedua belah tangan kita. Kasih-kasih-kasih-Mu, berdoa dengan membawa berkat daripada Allah Bapa di surga, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapak Tuhan. Baiklah umat Tuhan dimanapun berada, seperti janji kami tadi, kami akan hadir dengan giveaway untuk menutup siaran pada saat ini. Dan tentu saja silahkan Anda mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti giveaway hari ini dari Jemaat GPD Diaspora Tataran 1. Sementara dipersiapkan untuk Anda. Iya. Oke, ini dia. Ya, ada sebuah celana untuk pria dengan ukuran XL, V2 XXL, berwarna abu-abu tua, ya. Ini maaf branded ya, kualitas bahan baik dan ini new. Kemudian ini ada dress ya,
Warnanya pink kombinasi dengan hijau, hijau tua. Bagian belakang ada resleting. Ini untuk ukuran fit to L standar. Jadi SML standar bisa. Oke, Anda sudah siap untuk giveaway hari ini? Silahkan ikuti clue-nya atau petunjuk yang saya berikan. Tapi silahkan ketik seperti biasa diaspora berbagi terlebih dahulu. Diaspora berbagi, kita akan masuk ke giveaway yang pertama untuk dress dulu ya. Untuk dress ini, dress pink kombinasi warna hijau untuk wanita sampai ukuran L. Silakan ketik diaspora berbagi, diaspora berbagi. Pengharapan dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Pengharapan dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Jadi ini clue untuk giveaway yang pertama. Sekali lagi siapa saja boleh ikut dari Sabang sampai Merauke. Seperti biasa kami selalu bantu kirimkan untuk Anda ya, dari Sabang sampai Merauke yang bisa menjangkau siaran kami, yang bisa menyaksikannya saat ini, Anda bisa ikut giveaway hari ini. Siapa saja Anda. Dan kami informasikan besok kami tetap hadir dengan Diaspora Berbagi karena kami hadir dengan Diaspora Berbagi setiap hari Senin jam 8 malam. Di sana kami membagikan barang-barang pre-love untuk siapa saja secara gratis. Baiklah, sudah ada yang beruntung hari ini, kita akan lihat. Baiklah, selamat buat Joshua Mandagi berhasil mendapatkan giveaway yang pertama. Kita langsung ke giveaway yang kedua untuk celana pria dengan ukuran XL fit to XXL ya. Jadi celana pria ini baru ya, new dan import juga, bahannya kualitas baik. Oke, sudah siap dengan ketikannya? Silakan ketik Diaspora Berbagi. Diaspora Berbagi. Yesus selalu setia. Yesus selalu setia. Silakan ketik jawaban Anda. Dan tentu saja kami ingatkan untuk Anda untuk tetap beribadah dengan kami, atau bisa juga sampaikan kekenalan Anda, saudara Anda, untuk bersama kita diberkati dalam live streaming ibadah raya Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 setiap hari Minggu jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Di sana kita bisa memuji Tuhan bersama, kita bisa terima firman Tuhan yang bisa menguatkan, memberkati, jadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita. Apalagi di hari-hari ini kita butuh Tuhan Yesus. Oke, sambil menantikan jawaban Anda, sekali lagi kami ingatkan, besok ada Diaspora Berbagi pada jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah ada pemenangnya. Selamat buat akun Facebook Fier Kumois. Selamat Pak Fier Kumois, Anda berhasil mendapatkan giveaway yang kedua dari Jemaat GPD Diaspora Tataran 1. Baiklah, saudara dimanapun berada, terima kasih buat atensinya hari ini. Atas nama Gembala kami, Wakil Gembala yang terkasih, dan Jemaat GPD Diaspora Tataran 1, seluruh pelayan altar yang bertugas hari ini, kru multimedia, bahkan majelis jemaat yang ditugaskan di Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 mengucapkan terima kasih buat kebersamaan ini, dan sampai jumpa lagi dalam ibadah raya di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji